Ya, bertemu dengan saya kembali. Di sini saya akan membuat contoh infografis dari atas tersebut. Dengan pertama kita buka aplikasi Canva. Lalu kita cari poster dan kita cari contoh desain yang bisa di-copy untuk pembuatan infografis yang kita akan buat tentang masalah lingkungan. Terus dapat, oke. Pilih. Nah, ini adalah contoh contoh posternya, dan kita bisa ganti atau copy. Kita ganti sesuai desain sampah. Kita cari sampah. Di sini kita menemukan banyak contoh sampah. Nah, kita pilih yang gratis. Kemudian kita langsung rubah-rubah. Kita hilangkan terlebih dahulu supaya tidak terlalu sama. Kita ganti dengan tulisan dengan tulisan ini. Ini diet sampah. Salah. Indonesia diet sampah. Indonesia ayo diet sampah. Terus kita ganti kalimat-kalimat ini tentang sampah. Di sini kita menuliskan beberapa artikel untuk tentang masalah sampah supaya infografisnya tetap dalam inti, yaitu tentang pengetahuan atau informasi tentang masalah sampah. Di sini kita bisa mencari di berbagai internet atau membuat sendiri. Di sini saya hanya membuat dengan apa yang saya tahu, jadi nggak ngopi di internet. Di sini saya menemukan sampah adalah masalah material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya proses atau yang didefinisikan oleh manusia. Dan menurut derajat keterpakaiannya dalam proses alam. Serta sebenarnya tidak ada sampah, yang ada hanya adalah produk yang dihasilkan setelah proses tersebut berlangsung. Oke, untuk tulisan di atas cukup. Kita ganti di bagian sini untuk mencari kata. Kita cari
kita cari ganti tahun di tahun 2000. Sebenarnya saya ini baru belajar juga, tapi ya saya usaha. Kita tulis di sini tahun 2005. 2005. Terus kita ganti sebelah lagi di tahun 2006. Salah, kurang tebel, diganti 2006. Dan ganti sebelah lagi di tahun 2000 yang masa datang itu 2025. Kemudian kita ganti artikel yang di bawah di tahun 2005, hapus. Lalu kita isi dengan apa yang kita tahu atau mencari internet boleh. Di sini saya juga ada beberapa yang mencari di internet dan ada yang juga mikir sendiri ya. Jadi di tanggal 21 Februari ini adalah diperingati hari kepedulian sampah nasional di tahun 2005. Jadi di awal-awal masalah sampah ini muncul di tahun 2005. Tahun itu serta pada tahun itu juga ada peristiwa yang kurang mengenakan, yaitu longsor kan biasanya longsor tanah, ini longsor di tempat sampah loh. Jadi kebanyakan sampah jadi longsor. Kita ganti di tahun 2006 kembali, hapus. Sebenarnya ini artikel-artikel yang kita hapus itu bukan masalah sampah atau ini kopian dari ini, jadi kita harus ganti dengan kata-kata yang pas untuk tentang infografis sampah ini. Pada tahun itu pertama diperingati. Di sini teman-teman juga bisa mencari artikel-artikel di internet juga bisa, atau di buku-buku atau koran yang tentang masalah-masalah sampah. Jadi pada tahun 2006 itu pertama kali diperingati KLHK, dan pada tahun rakyat memulai meningkatkan kepedulian sampah yang sebelumnya belum peduli, sekarang peduli karena ada peristiwa yang di tahun 2005 yang kurang mengenakan, yaitu longsor di TPA. Kita ganti di tahun 2005, terus kita kemudian ganti artikel. Ini kan navigasi jadi salah. Kita ganti tentang masalah sampah. Di sini saya akan menuliskan info-info di mana Indonesia ternyata masuk di daftar nomor 2 penyumbang sampah yang buangnya di lautan terlalu banyak. Wow. Jadi pada tahun 2025 pemerintah merespon
Jadi ya seakan ini hanya angan-angan pemerintah kalau di tahun 2025 ini pemerintah akan menjamin atau merespon bahwa Indonesia akan bebas sampah, tapi kita belum tahu ke depannya atau benar atau tidak. Jadi di tahun 2005 pemerintah merespon bahwa Indonesia akan bebas sampah. Kita beritik, ya ini kan bukan, ini sebenarnya masalah info. Maksudnya ini lebih ke itu apa? Lebih tentang infonya daripada yang tadi kan itu masalah sama sampah, tapi ini lebih detailnya ke masalah pemerintahnya ke sampah. Kalau di tahun 2005 dan 2006 itu tentang sampah-sampah, tapi ini responan pemerintah terhadap sampah di tahun 2025 begitu kuat. Jadi di tahun 2025 ini juga pemerintah presiden peraturan presiden nomor 97 tahun 2017. Jadi dibuatkan peraturan presiden ini supaya masyarakat Indonesia agar bisa mengurangi sampah, supaya kewujudan di tahun 2025 ini bisa terwujud. Kita ganti lagi di bagian bawah. Di sini kita lebih detail. Yang saya bilang tadi itu Indonesia harus mikir dulu, sabar. Dan di sini saya menuliskan, ada yang saya ambil dari artikel di internet, kalau ternyata Indonesia itu merupakan penyumbang. Biasanya kan penyumbang itu baik, tapi ini kok penyumbang sampah ke lautan nomor 2 terbanyak di dunia. Di sini saya nggak mikir. Di sini saya juga menuliskan beberapa artikel lagi yang kita ambil dari internet. Semoga kawan-kawan juga bisa paham tentang apa yang saya buat. Sebenarnya ini mudah membuat infografis, tinggal mengopi-ngopi saja di aplikasi Canva, karena Canva juga banyak memberi kemudahan bagi kita, bagi yang pintar editing atau ingin membuat poster atau membuat banner atau membuat undangan, kartu anggota atau undangan atau poster-poster atau iklan-iklan di aplikasi Canva itu bisa semua. Tinggal kita yang ingin mendesainnya gimana atau ya masih banyak lagi lah. Apa yang kita inginkan sebenarnya semua ada di sini semua. Sebenarnya mudah menggunakan ini, tapi kata teman-teman saya juga banyak kesulitan, karena kebanyakan di bagian kesulitnya itu ada di bagian foto, karena di pengambilan
Di Canva itu ada yang pro sama ada yang nggak tulisan pro. Jadi yang pro itu jadi kayak seperti bayar ya. Yang pro itu bayar dulu. Kalau foto-foto, kebanyakan foto-foto itu ada yang tulisan pro itu nggak bisa diambil, atau juga gambarnya ada tulisan Canva. Jadi kita pilih yang gratisan. Jadi yang nggak ada tulisan pro-nya itu biasanya jadi. Setelah cukup membuat itu, kita ganti di bagian, kita lanjut ke benar. Lumayan mudah sebenarnya. Pembuatan ini juga nggak butuh waktu lama, setengah jam kurang sebenarnya sudah selesai. Ini sebenarnya tinggal ganti saja. Ada yang juga yang bisa membuat sendiri, dan ada yang juga bisa ganti. Di sini kita rubah di bagian bawah terlebih dahulu dengan kalimat yang pas. Sebentar, sebentar, apa sih ya yang pas loh. Indonesia Yudit Sampah susah sekali. Kok bingung. Menuju Indonesia peduli sampah. Tinggal tarik sebelah saja. Sebenarnya mudah menggunakan ini, sangat mudah. Di sini kita langsung merubah di bagian bawah. dengan info-info atau pembuatan yang berkaitan dengan sampah tersebut. Di sini saya menuliskan Jalan Maijen Sungkono, yaitu tempat tinggal saya berada di Jalan Maijen Sungkono, Kalimanah, Purbalingga, Jawa Tengah. Dan ini sebenarnya bukan ini sebenarnya tugas dari sekolah, dan saya juga ingin memvideokan pula. Di sini saya sekolah di SMA Negeri 1 Kecopong. Di pembuatan infografis ini kesulitannya sebenarnya gampang susah. Setelah cukup, inilah yang kita buat dan kita siapkan desainnya. Kita tunggu beberapa menit. Di sini kita tunggu beberapa menit untuk menyiapkan gimana hasilnya. Oke, dan desainnya kita bisa bagikan dimanapun berada. Kita bisa di IG atau sebarkan di mana.